Banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, mereka ke sana itu minta untuk pesugihan lah, jabatan lah, karir, bisnis. Penampakan yang gue lihat, memang ratunya itu ada, dan memang itu ada portal untuk 4 kerajaan, ya. Dan di gua itu memang gua keramat. Selamat datang di Jagat Mistis. Tamu Jagat, kita kembali lagi di Rumah Jagat. Kali ini kita kedatangan saksi mistis yang luar biasa. Beliau adalah teman saya juga dan beliau kayaknya lagi sibuk banget ya sepanjang tahun 2025. Dan selamat tahun baru 2026 sebelumnya buat para tamu Jagat. Semoga di tahun baru ini semua harapan kalian bisa terwujud. Amin. Dan di saksi mistis kali ini beliau adalah seorang orang yang memiliki kelebihan dan memiliki pekerjaan yang bisa dibilang luar biasa, tapi sangat rahasia yang tidak boleh diketahui. Dan di tahun-tahun lalu, di tahun 2025, beliau ini explore Lampung lah, dengan tanda kutip bertugas juga gitu kan ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang beliau rasakan di Lampung dan cocok banget nih untuk di-sharing kepada para tamu Jagat untuk menambah wawasan dan keseruan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan cerita dari saksi mistis kita, aku ingin mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe nih buat para tamu Jagat mungkin yang baru datang ataupun ya yang sudah sering datang ke sini. Kalau kayak gitu langsung aja kita panggil untuk bintang tamu kita. Ada Ranu. Wih, di brother gua. What's up, brother? I'm good. Ini orang paling sibuk sedunia nih kan. Mana ada sih. Dari tahun kemarin dicariin, akhirnya baru muncul. Belum jodoh namanya. Belum jodoh, sekarang jodoh ya. Kemarin. Nikah kita ya. Enggak. Oke, tamu Jagat, jadi ada Ranu di sini. Mungkin kalau kalian pernah nonton di channel saya sebelumnya di Bobokul TV, Ranu juga udah pernah ya datang ke channel gue juga yang satu lagi itu yang dulu. Dan sekarang Ranu datang dengan membawa sebuah cerita yang luar biasa lagi. Perjalanan di Lampung. Di Lampung lu cukup lama ya bro ya? Bolak-balik Jakarta Lampung ya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun ini ya? 2 tahun belakangan ini. Nah di situ 2 tahun ngilang, susah banget ketemu bapak ini. Yang tahu di belakang layar mungkin cuma orang-orang yang follow lu doang, lu ngapain di Lampung ya kan? Karena sangat-sangat secret juga ya kan di Lampung. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa lu bicarakan juga, lu sharing juga katanya, wah itu nggak bisa bohong karena konfidensial, ya kan? Betul. Dan oke, gue tanya lagi, ada apa nih, lu nemukan apa di Lampung? Karena gue yakin lu banyak banget di sana explore karena udah hampir 2 tahun. Apalagi lu dari dulu suka banget yang namanya ngajak gue, ayo Bo, kita explore kesini yuk, masih sekarang Jawa. Iya. Tapi karena saya makhluk studio ya kok agak mager gitu kan. Penelusuran baru belakangan ini aja. Nah, tapi dari lu Ran, gimana nih menurut lu tentang pengalaman lu di Lampung? Mungkin lu bisa mulai menceritakan nih. Oke. Pengalaman gue di Lampung ya, pertama kali gue ke Lampung itu kan gue ngelihat atau menghadiri event WSL. Awalnya itu festival kompetisi surfing satu dunia kalau nggak salah di situ. Nah waktu gue datang ke WSL itu karena gue dimintain tolong juga untuk ngejaga event tersebut. Ngejagain tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Dari? Ya, you know lah, ya kan di laut bro, resikonya kan gede. Nah waktu gue selesai WSL itu gue menyempatkan diri untuk gue coba deh explore Lampung nih kayak gimana sih. Jadi gue pergi ke suatu tempat itu urban legend di sana namanya Goa Matu. Goa Matu itu adalah goa yang berada di pinggir laut di daerah pesisir barat. Dari kota Krui ke tempat tersebut paling kita tempuh jarak setengah jam lah naik mobil. Nah di sini gue mau ceritain nih waktu gue di Goa Matu, apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, dan apa kepercayaan penduduk setempat tentang Goa Matu tersebut. Jadi gue pergi pertama kali ke sana itu di sore hari.
Gue nyampe di sana, gue cari siapa sih kuncinya. Gue matu di sini. Akhirnya gue ketemu kuncinya namanya Muslimin. Itu anaknya. Kuncen sebelumnya itu bapaknya. Tapi gue lupa namanya. Gitu. Nah, gue sama bapaknya Muslimin dan Muslimin turunlah ke Gua Matu. Kan gue tadinya cuma pengen lihat-lihat doang kan. Kayak ibaratnya, ya orang sebut apa, ziarah gitu ya. Nyekar-nyekar Atau napak tilas. Gitulah. Akhirnya gue masuklah ke Gua Matu tersebut. Nah, di Gua Matu tersebut, kepercayaan orang sana itu adalah tempat berkumpulnya atau titik temunya 4 kerajaan jin terbesar di lautan. Di lautan? Di Sumatera, iya. Oke. Kalau Sumatera tuh tandanya tuh laut apa bro ya? Yang sampingnya itu tuh? Pasifik? Kurang tahu gue, yang jelas Selat Sunda. Selatnya gue juga tahu, Selat Sunda gitu kan. Samudra Hindia bro. Iya. Anjay. Lagi menang terus tuh Hindia tuh, award. Lagi viral juga lagunya. Itu Hindia yang beda ya? Rumah ke rumah. Terserah lu. Oke, jadi itu pertemuan dari berbagai sisi ya kan. Kalau di bawah Selat Sunda, kirinya tuh itu kan Samudra Hindia, kanan Itu Samudra Hindia. Iya sih, itulah pokoknya lah ya. Tuh pertemuannya di situ bro. Iya, jadi 4 kerajaan jin, bukan pertemuan samudra. Iya, tapi 4 kerajaan jin laut ya kan. Jadi orang sana itu kepercayaannya bahwa daerah Gua Matu itu adalah tempat manusia pertama atau nenek moyangnya orang-orang Sumatera Selatan, Lampung. Oke, Lampung. Gitu. Jadi orang Lampung pertama yang masuk ke Pulau Sumatera itu dari Gua Matu. Gitu. Dan di sana itu memang legenda orang di sana itu adalah manusia pertama dari Gua Matu itu ininya nggak ada, belahan bibir sini. Gitu. Nah itu salah satu cerita yang gue dengar di masyarakat setempat. Begitu gue datang ke Gua Matu tersebut, gue masuk ke bawah, di situ memang benar gue lihat ini asli gua nih, karena semuanya kelelawar di atasnya. Dan kotoran kelelawar itu udah mungkin setengah gua keisi kotoran semua itu. Jadi kayak udah habitat ke kelelawar sendiri ya? Iya. Dan sebelum gua masuk Gua Matu itu gua ngeliat ada ular besar di atas bibir guanya. Oh, bibir gua? Tebing. Bibir lu tuh, bibir gua kan? Suka-suka lu lah. Ya pokoknya gitu lah, Bo. Tapi itu ular fisik apa ular? Ular fisik. Ular fisik ya, oke. Ular piton. Dan itu mungkin panjangnya ada yang 7 meter sepasang. Gede banget sih itu. Oh, ada 2 sepasang? Iya. Oke. Dan orang sana juga kepercayaannya kalau misalnya ada tamu yang masuk ke gua tersebut dan itu ada ular di atasnya, berarti kita disambut. Disambut baik apa disambut tidak baik? Baik. Oh, baik tandanya, oke. Nah, waktu gue masuk ke Gua Matu, gue akan ceritain di dalamnya dulu ya. Apa mau gue ceritain perjalanan dari atas gue turun ke bawah? Bebas. Dari mana dulu enaknya runutnya? Oke, dari atas aja deh kalau gitu deh. Waktu gue turun ke arah Gua Matu ke bawah, itu naik tangga, turun tangga mungkin sekitar 100-an anak tangga. Oh, jadi guanya itu ke bawah ya? Ke bawah. Bukan ke atas? Bukan. Kan itu kita dari atas. Guanya itu di bawah tebing, pinggir laut pas. Nah, waktu gua turun itu ternyata di situ banyak kayak makhluk-makhluk kecil. Itu suku, gue lupa lagi namanya waktu di sana namanya. Cuma masyarakat itu kerdil-kerdil gitu loh, kecil-kecil. Gua tahu tuh, kayak banian gitu kan sih. Nah, mirip bunian, mirip bunian ya. Mirip bunian. Sepanjang gue jalan turun itu banyak tuh yang manusia kecil gitu kan. Astral. Dan gue tanya dong, karena gue dengar dari legendanya nggak ada yang ceritain soal yang makhluk-makhluk kecil ini nih. Gue tanya sama kuncennya, Pak, kok saya ngelihat ya ada yang manusia-manusia kecil itu banyak di sekitar sini. Mereka itu rasnya apa? Apakah mereka itu sebangsa jin atau roh dari manusia yang dulunya tinggal di wilayah gua ini? Iya, wilayah sekitar kan. Dan kuncinya bilang, wah Mas, memang di sini dulu ada perkampungan dan itu isinya manusia-manusia kerdil semua. Dan nggak banyak orang yang tahu. Gitu. Kaget lah kuncinya.
ya kan. Akhirnya di situ gue cerita bahwa gue tuh bisa melihat, bisa berkomunikasi juga. Tadinya kuncinya nggak tahu apa-apa ya? Kuncinya nggak tahu. Cuma nemenin aja gitu? Ya, dikira gue turis yang cuma pengen tahu kan. Akhirnya kuncinya kaget, dia ceritain semua tentang perkampungan yang isinya orang-orang kecil. Dan sepanjang perjalanan turun, itu gue ngelihat nggak cuman 10-20 orang itu yang kecil-kecil, banyak banget. Dan memang benar, ini satu kampung sesuai dengan apa yang kuncinya ceritain. Gitu. Tapi mereka juga nggak mengganggu kita. Karena mereka kita turun, mereka cuma ngeliatin dari pinggiran semaksimal. Tapi mereka nggak ke depan gua untuk mencoba komunikasi sama gua pun mereka nggak. Jadi jawaban dari kuncian itu apakah mereka memang dulunya penduduk manusia, fisik, apa emang real metafisik? Itu fisik. Dulunya memang fisik. Ada perkampungan. Jadi roh ya mereka ini. Oke. Gitu. Nah, selepas dari situ sampai gue di bibir gua yang gue lihat ular tadi, gue turun masuk ke dalam guanya. Situ penuh dengan kelelawar dan ada satu raja kelelawar. Kenapa raja kelelawar? Paling gede sendiri? Ukurannya nggak gede-gede banget sih, cuman bentuknya yang berbeda, warnanya agak terang sendiri. Agak terang maksudnya mereka kan hitam. Iya. Agak terang tuh gimana? Bulu dadanya itu agak terang, agak kekuning-kuningan. Oke. Nah, untuk ukurannya juga memang agak lebih besar ya, tapi nggak besar banget. Gitu. Kalau orang-orang kan ceritanya, nih kalau raksasa nih, ya kan notabene-nya kalau misalnya sebuah raja berarti kan gede banget kan. Yang gue lihat di tempat faktanya enggak. Tapi memang lebih besar tapi enggak terlalu yang gede-gede banget. Gitu. Dan gue nggak ngeganggu, gue masuk, gue permisi. Nah, pas gue turun ke bawah, itu gua besar, ada yang di sebelah kiri, lorong kiri, dan itu gue tahu itu buntu. Akhirnya gue yang ke kanan. Tadinya kuncinya ngajak gue yang ke kiri dulu untuk melihat di sisi kiri. Gue bilang, Pak, di sana sepertinya buntu karena nggak ada angin yang keluar dari arah sana. Terus kuncinya bilang, oh iya mas, di sini buntu. Cuma mas mau ngeliat dulu nggak di wilayah kiri? Nggak usah Pak, saya bilang. Karena gue nggak kuat baunya, bau kotoran kelelawarnya penuh banget kan? Penuh banget. Itu udah pakai masker juga gue turun. Terus akhirnya gue kanan. Gue ke kanan, di kiri itu ada kayak lobang goa gitu dan dibuat orang-orang untuk berdoa di situ. Dan kepercayaan penduduk setempat, sang kuncinya juga cerita bahwa di sini ada ratu yang menjaga gua ini. Gitu. Ratu astral ya? Ratu astral, ratu jin. Dikenal sebagai namanya, tahu lo? Wah, gua lupa, kurang tahu juga. Soalnya urban legendnya diceritain sama penduduk sebelum gua kesana waktu di acara WSL itu berbeda namanya sama yang diceritain sama Kuncen. Gitu. Oke. Akhirnya gua coba turun ke sana, komunikasi lah. Itu gue butuh waktu lumayan lama. Dengan ratunya nih? Dengan ratunya, karena gue coba manggil sekali, 2 kali, nggak nongol. Akhirnya gue minta kuncinya untuk temanin gue di sana kan, berdoa. Kuncinya berdoa dengan keyakinannya, gue berdoa dengan keyakinan gue untuk menjaga kestabilan alam lah. Gitu gue mintanya kan, sama berterima kasih karena waktu event acara nggak ada korban jiwa. Kita doa, setelah doa muncul putrinya, muncul tuh, itu perempuan. Gue coba aja komunikasi, nggak welcome, sama sekali nggak welcome. Dia ngelatin gue itu sinis, bukan ke arah sini sih kalau yang gue lihat. Cuman dia kayak ngelatin gue itu pakai mata itu agak disipitin, terus kepalanya ngedongak begini. Oh, pongah banget ya? Iya, sambil senyum. Gitu ya, kayak ngeremehin gitu lah. Ngeremehin ya, pongah. Gua berjalan ke arah putri tersebut kan, ratunya, gue jalan. Nah, baru 3 langkah dari belakang muncul bayangan yang besar. Gua pastikan itu bangsa jin. Gitu. Mungkin karena
takut ratunya terancam, akhirnya ada nih satu jin yang datang, gede banget bro, di situ. Dan dia itu buat gue ngerasa bener-bener nggak nyaman. Di dalam itu gue kayak rasa keliengan, energi gue kayak kesirap, dan gue pengen muntah kan. Nah, tapi gue nggak mau ngelawan. Situ karena gue ngerasa ya gue tamu. Ini wilayahnya mereka. Ya kan, gue permisi pun kalau misalnya mereka nggak terima, ya itu haknya mereka. Ini wilayahnya mereka. Kalau gue ngelawan, ya gue salah. Ya dong. Karena gue kan tamu, bukan siapa-siapa. Akhirnya gue coba komunikasi, gue kirimin energi positif nih ke wilayah setempat, pancarin vibrasi. Akhirnya mereka mau tuh welcome, nanya tujuan gue apa kesini, dan gue hanya bercerita, gue kesini, saya kesini tuh hanya untuk silaturahmi, pengen tahu, pengen bertamu, bukan pengen mencari sesuatu atau meminta sesuatu. Lagi jadi tamu jagat. Bener kan, bertamu jadi tamu jagat. Iya, terserah lu Bow. Nah, singkat cerita di situ setelah gua ngobrol-ngobrol sama makhluk tersebut, itu kuncen cuma bisa berdiri dan dia keringat dingin di samping gua, diem, ngeliatin. Karena dia juga tahu ada sosok itu datang. Ya, karena dia memang bisa melihat sosok tersebut kan. Akhirnya gue dapat informasi di sana kenapa keseimbangan alam di sana makin tahun makin menurun, karena banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Mereka ke sana itu minta untuk pesugihan lah, jabatan lah, karir, bisnis, yang tadinya pada zaman dahulu orang ke sana itu hanya untuk berdoa agar alam itu stabil, seimbang, dan laut tidak memakan korban, nggak ada namanya penumbalan dan lain-lain. Sekarang udah disalahgunakan, gitu. Makanya di sana juga banyak sekarang yang muncul kayak ibaratnya bukan cuman jin-jin positif, tapi ada yang negatif juga. Oh, karena mereka menarik ya? Karena manusia sendiri yang menarik. Ya. Karena ingin meminta. Tapi di Gua Matu itu biasanya dipergunakan untuk pesugihan oleh kalangan siapa aja, Pak? Ataupun yang minta lah, istilahnya yang ke arah negatif lah sebenarnya kan. Nah, untuk hal-hal tersebut kan kita kan nggak tahu. Kuncinya juga nggak akan tahu. Bisa aja nih, contoh ya. Ini sebagai contoh nih, gue datang ke sana, ya kan? Gue ngomong ke kuncen, cuma minta doa, minta restu, semoga bisnis atau karir gue naik di tahun ini. Omongannya begitu, tapi kalau dalam hati gue, nih gue nih harus bisa korup nih, ini gue nih harus bisa dapat uang sekian nih, ini gue harus bisa nyaingin saudara gue atau teman gue nih. Nggak ada yang tahu isi hati orang. Jadi tempat itu memang terkenal dengan ya istilahnya didatangi oleh pejabat-pejabat, terus ataupun juga bisnismen lah. Iya. Dan itu banyak dari luar pulau juga yang datang. Oh, luar pulau juga? Ya, informasi yang gue dapat dari kuncinya seperti itu. Oke. Gitu. Dan banyak juga orang yang bukan cuma berdoa doang, kadang ada yang menginap di dalam situ gua. Jadi meditasi sehari 2 hari itu ada. Buset. Itu ada. Dan waktu di dalam gua tersebut, emang gua ngerasain di sini ada portal gaib. Portal yang menghubungkan 4 kerajaan jin di lautan. Gue ngerasa di sana, gue komunikasi sama jin yang ada di sana yang ngejaga yang besar. Tadinya gue mau minta izin untuk gue pengen masuk nih, penasaran. Tapi nggak diizinin. Gitu, karena ya mungkin alasan gue nggak tepat mungkin. Kan alasan gue kesana, gue ngobrol ke mereka kan hanya untuk bersilaturahmi dan ingin tahu dong. Wilayahnya ini kayak gimana, Gua Matu, pengen lihat. Jadi secara nggak langsung si jin itu ingin tahu, udah deh maksud asli lu apa, lu nggak mungkin silaturahmi doang gitu. Iya. Dan dia memaksakan untuk lu meminta dalam artian tanda kutip, you know what I mean, atau memang ya udah gitu. Enggak, dia cuman kayak ibaratnya nih, gue cuma ngomong kan, saya boleh nggak diperizinkan untuk masuk ke dalam portal tersebut, gitu.
Saya ingin melihat-lihat kerajaan jin yang ada di lautan apa aja nih, kayak gimana sih bentuk kerajaannya di dalam. Dan jin itu langsung ngelarang gua, nggak usah, ibaratnya gitu, nggak diperbolehkan. Dan gua nggak nanya alasannya apa, gitu kan. Karena kalau menurut gua sekalinya gua nggak diizinin, oh ya udah, berarti emang nggak boleh. Emang gua nggak ditakdirkan untuk melihat dulu ke dalam, mungkin kapan lagi, next time mungkin, ya kan, baru gue diizinin. Tuh. Dan di situ gue coba berkomunikasi sama jin tersebut, bahwasanya di Gua Matu itu orang yang datang ke sana nggak semuanya dengan punya niatan hati yang baik. Entah itu bersyukur untuk alam, menjaga kestabilan alam, ternyata banyak yang lebih ingin untuk kepentingan dan keuntungannya pribadi. Jadi wajar kalau misalnya penunggu di sana kayak agak curiga atau ragu sama gua sih. Wajar sih. Tapi ketika lu memiliki niatan negatif, yang nerima bukan si jin besar itu, tapi yang lebih negatif. Oh silakan kesini gitu. Kalau mau minta-minta tanda kutip. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena di sana cuma ada satu tempat untuk orang berdoa. Yang tempat ratu itu. Oh di tempat ratu itu. Jadi ratu itu jatuhnya jadi kayak supervisor di area sana ya, kayak penjaga tempat itu itu kan kayak hub gitu kan, tempat pertemuan kan, tempat penjuru. Bukan penjaga, ratunya itu pemilik malah kayaknya. Oh pemilik tempat itu. Penjaganya tuh yang jin yang besar itu. Waktu gue mendekati ratu, dari belakang gue nongol itu. Kan karena lu bisa ngeliat, lu bisa memvisualisasikan nggak dalam kata-kata gitu loh. Gimana sih visual dari si jin itu dan ratunya bentukannya? Visualnya gue nggak bisa ngelihat, karena jujur di dalam gua tersebut hanya pegang senter kecil satu. Dan gua hanya fokus kepada muka putrinya. Gitu. Karena kalau misalnya muka putrinya ini ngelihat sinis ke gua atau dalam kondisi marah, ya gua harus mundur. Gua harus keluar secepatnya. Gitu. Gua nggak peduli sama yang lain. Karena energi yang dominan yang putri ini. Tapi begitu gua lihat energi dominan putri ini dan dia nggak ada namanya marah, nggak ada namanya tersinggung ataupun kecewa, cuma ngeliat gue dengan cara seperti itu, tapi energinya stabil, oh ya berarti nggak masalah buat gue. Dan gue tetap komunikasi. Untuk yang jin yang di belakang gue itu, yang geser ke samping gue, yang gede, itu bentukannya gue nggak lihat jelas. Cuman dari tingkatan energinya gue bisa ngerasain tuh kayak matanya aja yang gue bisa ngeliat tinggi, 4 meter ada. Gitu. Dan energinya itu menekan banget nih, sampai gue pengen muntah. Namanya juga penjaga ya? Iya, wajib. Kayak. Nah dan dari situ gue juga dapat informasi bahwa ada yang menawarkan diri ke sana itu demi uang. Mereka itu rela menukar jiwa, tumbal. Oke, nyawa ya kalau gitu. Nyawa. Kontrak tumbal udah banyak juga di sana. Wow. Bukan banyak, cuman ada beberapa. Gitu. Dan itu di luar sepengetahuan Kuncen. Karena balik lagi, kita manusia, kita nggak tahu isi hati orang. Nyatanya gimana. Mulut sama hati itu beda. Itu. Untuk di Gua Matu ya, so far yang gue dapat urban legend di sana seperti itu. Dan penampakan yang gue lihat, memang ratunya itu ada, dan memang itu ada portal untuk 4 kerajaan, ya. Dan di gua itu memang gua keramat, dan semua orang tahu tentang Gua Matu. Terus apa yang lu perbuat di sana, Pak? Udah bertamu aja gitu dong, habis itu lu balik Gua tuh? bertamu? Enggak dong, gua kirim doa juga untuk makhluk di sana, gitu kan, biar keseimbangan alam stabil. Dan gue berterima kasih juga karena laut anteng-anteng aja, nggak minta korban dan lain-lain. Suatu acara. Itu. Tapi lu tau gak sih, pasti kan ada ya orang yang minta-minta ke sana, pasti ada sosok yang istilahnya jadi kayak brokernya lah. Oh lu mau tahu lah niatan manusia lah. Tahu. Lu ngeliat sosok itu ada yang negatifnya, yang istilahnya mempersilahkan orang yang minta-minta negatif. Karena kalau dari yang lu cerita, bukan sosok ratunya nih yang mempersilahkan itu. Tandanya kan ada, karena dia menarik. Apa ratu itu sendiri sebenarnya? Oh lu mau yang negatif nih, mau minta-minta, ya udah deh. Kalau menurut gue ya,
Ratu itu enggak sih, dia enggak bakal mau bantuin manusia yang punya niatan buruk. Enggak. Jadi niatan buruk itu siapa yang Auranya terima? bijak soalnya. Hmm. Gitu. Kayaknya ya kalau misalnya ada orang punya niatan buruk dan lain sana itu adalah jin yang negatif. Tapi lu nggak melihat itu di sini? Gue nggak melihat itu. Karena lu lagi kondisi ya, lu netral di sana kan? Iya. Kondisi sana gue netral dan emang sebelum gue turun ke bawah di atas itu udah gue niatin bahwa gue kesini hanya untuk bertamu, silaturahmi dan melihat-lihat. Oke. Gitu. Jadi yang di Goa Matu itu emang sebuah urban legend yang itu sakral lah ya bahasanya. Sakral. Dan lu nggak berulah di situ? Enggak sih. Udah berulah gue. Nggak percaya gue. Ya ada. Gue minta satu benda. Ya kan. Karena apa? Kuncen di sana itu masih muda. Namanya Muslimin. Mungkin kalau misalnya viewers lu nih ada yang penasaran, Gua Matu, lu boleh ke sana cari yang namanya Muslimin. Dia itu kuncen di sana. Nah, dan di situ gua kasih hadiah untuk Muslimin. Hadiahnya adalah gua minta satu benda dari kerajaan jin sebelah lautan. Gue minta sama ratunya dikasihlah berupa kayu itu segini panjangnya gitu, dan di tengah kayunya itu ada mata kayunya itu seperti batu tapi dibungkus sama kayu dan energinya tuh gede. Nah, kenapa gue bisa dikasih benda tersebut? Karena gue minta sama ratunya adalah jika suatu hari akan terjadi bencana di wilayah Sumatera, terutama di sekitar Gua Matu, gue minta satu akses untuk kuncen wilayah sini, meminta tolong ke kerajaan sebelah. Gitu. Ataupun kalau misalnya kerajaan ada orang turun ke bawah dan dia punya niatan yang buruk atau mengaku-ngaku sebagai kuncen di wilayah sana, minta aja dia tunjukin barangnya itu. Kalau dia nggak punya barang itu, berarti dia bukan kuncen. Dan dia memang merusak. Boleh, misalnya diganggu, kayak ibaratnya dirasukin segala macam, silakan gue bilang gitu. Akhirnya mereka memberikan. Nah, gue minta ini juga demi kebaikan Muslimin. Karena dia masih muda, takutnya dia merasa terganggu segala macam sama jin negatif. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Kalau aja dia lagi turun ke bawah nganter tamu, pengunjung untuk ziarah yang datang jin negatif, ini anak kan nggak tahu nih dia positif atau negatif, karena dia nggak bisa ngelihat tekanan aura dari makhluk tersebut. Karena basically yang negatif memanipulasi juga lah ya. Ya, nah gunanya kunci ini biar yang negatif pun mundur, gitu. Akhirnya dapet lah, gue kasih lah ke kuncinya, sampai sekarang masih dipegang sama kuncinya, gitu. Itu deh Gua Matu ya kurang lebih seperti itu. Nah, perjalanan gua. Dari perjalanan di Lampung pasti gue yakin banyak banget nih, 2 tahun bro. Banyak bro. Apalagi tuh bro? Ada yang namanya Pulau Pisang. Enak tuh. Namanya doang bro, Pulau Pisang. Itu di daerah pesisir barat juga. Mungkin dari Gua Matu naik kapal sejam. Nggak nyampe sejam, paling 30 menit lah. Gitu. Pulau Pisang ini adalah salah satu pulau yang masuk wilayah Lampung. Cuma perbatasan sama Bengkulu. Gitu. Nah, Pulau Pisang ini unik bro. Penduduknya sedikit. Cuman kondisi di dalamnya lebih rapi daripada kampung yang ada di Sumatera. Kok bisa Pulau gitu? utama Sumatera. Rapihnya tuh kayak gimana maksudnya? Bersih bangunannya? Ntar gue kasih lihat gambarannya. Oke, ada nih di sini ya. Gitu. Dan di Pulau Pisang tersebut itu ada urban legend di mana Pulau Pisang ini adalah tempat pelabuhan tua untuk perdagangan dari Belanda. Jalur perdagangnya Belanda lah, ibaratnya gitu. Tempat transit lah ya. Ya. Karena itu pulau. Dan itu ada bangunan, ada sekolah, salah satu sekolah di sana itu bener-bener dari zamannya Belanda, belum pernah direnov. Jadi bener-bener autentik banget ya? Ya.
Dan di Pulau Pisang ini ada satu tokoh yang baru meninggal, belum begitu lama sih. Ini orang sakti. Dan gue kesana sama temen gue ke makamnya, gue ngeliat muter-muter. Ini kecil banget, gue puterin satu pulau itu cuma 15 menit. Anjir, naik kecil motor. banget. Iya. Oh, naik motor. Naik motor 15 menit doang. Gitu. Nah, gue coba jalan-jalan lah itu ke makamnya sama temen gue. Dan di situ gue ngeliat the real namanya itu orang yang udah meninggal nyapa gue. Teman gue disapa sama ada satu orang yang ngedampingin kita. Nah ini juga disapa dan orang ini pun nggak tahu bahwa ini orang yang nyapa kita udah meninggal. Karena bentukannya kayak manusia gitu. Bentukannya kayak manusia. Solid Siang-siang bro. Oh iya. Siang-siang. Kita tahu dia udah meninggal dari mana? Nanti, tunggu dulu. Nah, itu nanti tuh. Yang gue mau tanya, dia nyapanya gimana? Assalamualaikum gitu atau apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak. Gue bilang. Temen gue juga jawab, waalaikumsalam Pak. Yang dampingin kita juga ngejawab, waalaikumsalam Pak. Kita naik dulu ya Pak. Oh ya, Dek, mari. Gitu. Naiklah gue. Oh, nyapanya gitu doang tuh ya, nggak ada obrolan ya? Nggak ada obrolan. Terus? Iya, gue nggak ngerasa dia itu makhluk halus, karena gue nggak buka mata batin dulu kan. Karena teman gue juga sama yang ngedampingin kita ngeliat, jadi menurut gue, oh ini Manusia lah, warga setempat nih. Udah, naiklah kita ke atas, lihatlah itu makamnya. Nah, kita gue nggak ada rasa curiga apapun itu kan. Terus gue muter ke tower. Ada tower kayak mercusuar, bekas mercusuar di sana. Gue naik ke sana dan tepat di sana itu banyak tengkorak-tengkorak manusia yang udah dimakamin orang-orang Belanda. Gitu. Ada satu gue dapat tulang jari kelingking di sana. Tapi nggak gue bawa pulang, gue kubur. Gue kubur langsung di sana karena kenapa gue kubur di sana? Ada roh yang minta tolong sama gue nunjukin bahwa ada bagian tubuhnya yang belum dikubur dengan layak. Akhirnya gue ikutin roh tersebut, ya itu gue dapet yang jari kelingkingnya itu. Udah buka mata batin loh di situ ya. Udah. Karena yang di mercusuar ya namanya mercusuar peninggalan zaman Belanda, nggak mungkin nggak ada kan isinya. Gue bukalah mata batin gue di situ. Ngobrol, dan situ gue tahu di sana itu jalur perdagangan karena ada juga roh dari orang Arab ada, orang India ada, orang Cina ada, dan orang Indonesia udah pasti ada. Gitu. Beragam roh yang berkumpul di situ, pernah mati di situ, berarti kan itu jalur perdagangan. Pulau Pisang itu. Dan mereka belum tenang jatuhnya. Iya. Karena masih di bumi. Gimana mau tenang? Orang gue coba komunikasi ternyata mereka budak. Oh, budak. I see. Kalau menurut gue situ perdagangan budak dulunya sih. Oke, era zaman dulu ya. Ada zaman dahulu. Ada dermaga besar di situ menurut gue. Tapi gue nggak lihat ada dermaga sih. Ya, tapi feeling gue bilang ini dermaga besar dulunya ini Pulau Pisang. Dulu. Oke. Nah di situ pas lu tahu bahwa si yang nyapa lu dari awal itu bukan manusia tuh dari mana? Waktu gue turun, gue ke rumah kepala desa. Sebelum ke rumah kepala desa, gue mampir ke rumah salah satu warga di sana. Cerita-cerita lah. Oh iya, di sini ada orang sakti dulu meninggal, belum begitu lama dikubur di atas. Oh gitu ya Pak, ceritanya gimana? Akhirnya dia cerita sama seperti apa yang waktu sebelum gue ke Pulau Pisang diceritain sama orang, dan dikasih lihat fotonya. Pas dikasih lihat fotonya, mukanya plek-ketiplek sama yang nyapa lu tadi. Gua, teman gua, sama yang ngedampingin kayak tour guide gitu, kita bertiga kaget, bro. Kaget, seada-adanya. Gua pikir manusia. Iya bang, gua juga kira manusia bang, katanya gitu. Udahlah, mulai dari situ, gua pengen balik lagi nih ke atas. Wah, nggak enak nih, gue pengen balik lagi komunikasi, kan.
Oh itu ke makamnya ya? Itu ada makamnya di situ? Ada makamnya. Gue pengen naik lagi. Cuman pas gue mau naik, baru keluar dari rumah itu hujan deras. Akhirnya nggak jadi naik. Kita nunggu hujan reda. Hujan mulai reda itu pas mendekati maghrib. Ya udah mau nggak mau pulang. Karena harus naik kapal kan. Kalau malam ngeri ombaknya. Baliklah gue dari Pulau Pisang. Gitu. Jadi lu nggak sempat ngobrol lagi tuh sama Nggak sempat ngobrol. Gue sih pengen penasaran mau ke sana. Cuman taruhannya nyawa bro. Kalau ke sana nyebrangin lautan ombaknya kenceng ya? kencang banget. Kapal nelayan yang gue naikin. Samudra Hindi ya asik. Karena itu di Samudra Hindia kan jatuhnya kan. Itu adalah spot kedua gue tuh. Spot kedua lu. Untuk gue eksplorasi ke sana. Ada lagi dong banyak. Wah banyak bro. Bisa berapa podcast nih? Mau gue ceritain semua nih. Aduh, yang seru-seru aja. Oke. Yang seru-seru aja ya. Ada salah satu spot sama salah satu peristiwa di mana gue menemukan pati urip.